Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang materi Cardiopulmonary Resuscitation atau bisa disebut dengan CPR. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari CPR. CPR atau Cardiopulmonary Resuscitation atau dikenal juga dengan sebutan RJP, resusitasi jantung paruh, adalah upaya pertolongan medis untuk mengembalikan kemampuan bernapas dan sirkulasi darah dalam tubuh. Yang kedua, kita akan membahas tentang hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan CPR. Yang pertama, periksa keamanan lokasi sekitar. Pastikan lokasi dan lingkungan di sekitar orang yang tidak sadarkan diri tersebut aman. Misalnya, jika korban ditemukan di tengah jalan, lakukan evakuasi korban ke tempat yang lebih aman sebelum melakukan CPR. Yang kedua, periksa kesadaran orang yang akan ditolong. Periksa tingkat kesadaran korban dengan mencoba menanyakan namanya dengan suara yang cukup lantang atau menggoyangkan tubuhnya secara perlahan. Yang ketiga, evaluasi pernapasan. Pastikan korban masih bernapas secara normal dengan melihat apakah dadanya bergerak naik dan turun. Yang keempat, periksa nadi. Pastikan jantung korban tetap berdetak dengan memeriksa denyut nadi di pergelangan tangannya atau memeriksa denyut nadi di bagian sisi lehernya. Yang kelima, panggil bantuan medis. Jika orang yang hendak ditolong tidak menunjukkan respon atau tidak sadarkan diri, segera hubungi tenaga medis atau rumah sakit terdekat. Lakukan CPR hingga bantuan mendatang. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara melakukan CPR. Yang pertama yaitu tahap kompresi dada atau compression. Tahap ini digunakan apabila korban tidak sadarkan diri dan denyut nadinya tidak terdeteksi. Langkah awal CPR dapat dilakukan dengan tindakan kompresi dada, yaitu sebagai berikut cara melakukannya. Yang pertama yaitu baringkan tubuh korban di atas permukaan yang keras dan datar. Lalu posisikan diri Anda berlutut di samping leher dan bahu korban. Yang kedua, letakkan satu telapak tangan Anda di bagian tengah dada pasien, tepatnya di antara payudara. Yang ketiga, posisikan telapak tangan Anda yang lain di atas tangan pertama. Pastikan posisi siku Anda lurus dan bahu Anda berada tepat di atas tangan Anda. Yang keempat, tekan dada korban setidaknya 100-120 kali per menit dengan kecepatan 1-2 tekanan per detik. Yang kelima, saat menekan, gunakan kekuatan tubuh bagian atas. Jangan hanya mengandalkan kekuatan lengan agar tekanan yang dihasilkan lebih kuat. Oke, baiklah, yang tahap kedua yaitu tahap membuka jalur napas atau airways. Tahap ini biasanya dilakukan setelah tindakan kompresi. Untuk membuka jalur napas korban, Anda bisa mencoba untuk mendongakkan kepalanya. Kemudian, letakkan tangan Anda di dahinya. Selanjutnya, angkat dagu pasien secara perlahan untuk membuka saluran pernapasan. Untuk tahap ketiga yaitu tahap pemberian napas buatan dari mulut ke mulut atau breathing. Pemberian napas buatan bisa dilakukan dari mulut ke mulut atau dari mulut ke hidung, terutama jika mulut terluka parah atau tidak bisa dibuka. Cara memberikan napas buatan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jepit hidung korban, lalu tempatkan mulut Anda ke mulutnya. Yang kedua, berikan napas atau udara dari mulut Anda sebanyak 2 kali, sambil melihat apakah bagian dadanya terangkat seperti orang bernapas atau belum. Jika belum, coba perbaiki posisi lehernya atau periksa kembali apakah terdapat sumbatan pada jalan pernapasan. Yang ketiga, ulangi proses kompresi dada sebanyak 30 kali yang diikuti oleh 2 kali pemberian napas buatan. Oke, baiklah teman-teman, itulah 3 tahapan untuk melakukan CPR. Yang pertama yaitu tahap kompresi dada atau compression. Yang ketiga, tahap membuka jalur napas atau airways. Yang ketiga yaitu tahap memberi napas buatan dari mulut ke mulut atau breathing. Oke, baiklah teman-teman, itulah pembahasan mengenai materi CPR. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.